Selamat datang Pak Agus, Bu Vita, Pak Hendra dan istri ya, calon ya. Ya, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita sehingga kita ibadah hari ini dapat berjalan di minggu yang pertama di bulan yang ketiga ini. Gak terasa kita sudah di minggu yang ketiga, memang sesuatu yang berat rasanya, dikatakan oleh Pak Jokowi tahun gelap. Sudah ada tanda-tanda kegelapan belum ya? Ya, tahun gelap saudara. Tapi buat kita bukan tahun gelap, tapi tahun terang. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tema kita, Bapak Ibu boleh memperhatikan di situ adalah apa nih? Oke, tahun 2023 adalah tahun di mana saya mau supaya kita semua jemaat Tuhan yang ada, kita mengenal ini dan saya ngulangin ini sepanjang tahun ini. Selama saya khotbah saya selalu ngulangin ini. Sama seperti saya pernah memberikan ilustrasi tentang papa saya mendapat buku dan baca bukunya di Belanda ada satu pendeta khotbahnya tiap hari, tiap minggu tentang bertobat. Jemaatnya protes. Lalu ditanya kepada jemaatnya, Om, kenapa Om khotbahnya bertobat melulu? Kamu sudah bertobat belum? Belum. Minggu depan saya khotbah bertobat lagi. Jadi sama, sepanjang tahun 2023 kita tetap membahas tentang tahun di mana Allah itu di pihak kita. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita. Amin ya. Tahun gelap iya, tapi kita harus tahu bahwa Allah itu berada di pihak kita. Dia menjadi Allah untuk semua orang. Dia menjadi Allah dan dia menjadi juru selamat untuk semua orang. Bukan hanya buat orang Kristen, dia menjadi juru selamat. Tapi juru selamat buat semua orang. Tapi untuk pembelannya, untuk dia berada di pihak mana, adalah urusan orang yang mengasihi dia. Amin. Buat kita yang ada di pihaknya dia, buat kita yang selalu bersama dengan dia, dia mau berpihak kepada kita. Luar biasa. 2 tahun yang lalu kalau nggak saya bilang apa? Tuhan itu dia menjadi Allah untuk semua orang, dia menjadi juru selamat untuk semua orang. Tapi untuk pertolongannya secara khusus dia berikan buat orang yang mengasihi dia. Amin ya, luar biasa. Dia ada di pihak kita. Saya mau supaya kita ingatkan itu. Dan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, kata-kata ini ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Amin ya. Dalam hidup ini kalau kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Amin. Lanjut. Nah, di tahun ini saudara ada 4 pilar yang menopang tahun ini, yaitu pilar yang pertama di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Saya kasih nama pilarnya adalah evaluasi. Kenapa saya perlu bahas tentang evaluasi? Pentingnya kita dalam hidup ini, kita harus koreksi diri, itu penting. Amin ya. Tahu diri ya, kalau ngomong bahasa, kau harus tahu diri, itu penting. Kenapa saya bentuk evaluasi? Dan kita sudah bahas di bulan Januari, evaluasi apa saja, apa rencana kita, apa kasih kita kepada Tuhan, itu kita sudah evaluasi semua. Lalu yang bulan Februari kemarin kita juga sudah bahas. Next, berikutnya. Ya, saya kilas dulu ya. Yang kedua adalah tiang yang kedua atau pilar yang kedua adalah di Roma pasal 8 ayat 33 dan 34 adalah Allah membenarkan kita. Dan nanti saya bahas ini bulan April, Mei, Juni. Saya bahaskan ini. Lalu yang ketiga berikutnya adalah di Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36. Tidak ada yang memisahkan kita. Ini pilar yang ketiga. Lalu yang pilar yang keempat adalah di ayat ke-7. Kita lebih dari pemenang. Dan hari ini masih tetap tema yang pilar yang pertama, yaitu next adalah evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini ada 3. Nah, ini saudara bingung kan Bapak Ibu? Bingung nggak? Bu Vita, ini kalau kita kuliah kayak gitu ya Bu ya. Kalau kita di kuliah itu bab 1, bab 2, bab 3 dan A1, A2, A3. Nah,
Di dalamnya ada 3 tahapan dalam evaluasi. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, kita sudah bahas itu di bulan Januari. Lalu bulan Februari kemarin, jika Allah di pihak kita, siapa kita? Indonesia. Mana Rael? Kan kita sudah bahas itu, siapa kita? Kita udah uraikan itu. Dan hari ini kita bahas siapa yang akan melawan kita. Maret saudara. Jika Allah di pihak kita, apakah ada yang lawan? Kok orang Manado saya nggak ada lawan. Ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Batak, dan juga ada orang Ambon. Lomba lari. Saya mau nanya ke Bapak Ibu, siapa yang paling menang? Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Ambon. Lomba lari nih saudara. Siapa yang lebih menang? Orang Batak saudara. Ini ada Yoel, ada orang Batak. Ya saya ada darah sedikit darah Ambon ya. Kita 2 Ambon. Ada Jawa sini Jawa. Indah ya Indah Jawa. Nah, Indah Jawa. Lomba lari saudara. Kira-kira siapa menang? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yang menang orang Ambon. Kok bisa? 1, 2, 3. Kalau orang Jawa 1, 2, 3. Ya kan? Kalau orang Batak apa? Masih juga dia cepat tapi 1, 2, 3. Kalau orang Ambon enggak. 1, 2, 3. Mana yang lawan orang Ambon? Ya kan? Lomba lari 1, 2, 3 dia udah hilang. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini seperti perlombaan. Ya, kita dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama seperti 2 minggu lalu, saya udah kasih ilustrasi. Kalau kuda putih sama kuda hitam diajak lari, siapa menang? Kuda hitam sama kuda putih. Lomba lari, kuda mana yang menang? Hah? Masih ingat gak ilustrasi saya kemarin? Kuda apa? Tergantung ya. Kuda mana yang dikasih makan banyak. Ya kan? Kalau kuda putih gak dikasih makan ya gak bisa menang juga. Kuda hitam gak dikasih makan juga gak bisa menang. Tergantung. Nah dalam hidup ini sama. Sama seperti Abraham Lincoln waktu menghadapi peperangan antara orang yang mempro kepada perbudakan dan orang yang menolak tentang perbudakan. Pada zaman itu terjadi perang saudara di Amerika. Lalu Abraham kumpul para pejabatnya, lalu para pejabatnya bilang begini, kita bersyukur bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu, penasehatnya bilang kepada presiden, kita bersyukur bahwa Tuhan ada di pihak kita. Untuk itulah kita tetap mempertahankan peraturan untuk tetap kita memperbudak orang. Abraham Lincoln marah lalu bilang gini, yang penting itu bukan Tuhan ada di pihak kamu atau pihak siapapun, tapi yang penting kita itu ada di pihak Tuhan atau tidak. Amin ya. Seringkali kita mengaku saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah Tuhan tahu tidak kita percaya Dia? Pentingnya namanya baptisan air itu, ya kan? Jadi hidup semua di sini sudah baptisan air semua ya. Nah hari ini kita masih bahas tentang ini. Siapakah yang akan melawan kita? Ini judulnya. Yang kedua berikutnya adalah siapakah yang akan melawan kita? Ternyata saudara, kalau kita baca di Roma pasal 8 ayat 33, ada lawan saudara. Bukan gak ada lawan, oh saya sudah percaya Tuhan, oh saya sudah terima Tuhan, oh saya sudah kenal Tuhan, pasti Tuhan bela saya. Bangsa Israel saudara, waktu Tuhan mengutus mereka, bawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, apakah ada lawan enggak? Ada. Sama saudara, hidup kita ini dalam kehidupan ini enggak ada yang namanya enggak ada lawan, pasti ada lawan. Nah Roma pasal ke-8 ayat ke-33 memberikan kepada kita lawan itu. Nah berikutnya adalah ada tiga kekuatan yang akan melawan kita. Yang pertama adalah Roma 8 ayat 35. Jadi ternyata saudara ada lawan yang bisa melawan kita dalam hidup ini. Untuk itu kita harus perhatikan lawan itu. Siapa lawan itu? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Saya sengaja kasih tanda 1, 2, 3 sampai ke 7. Karena ini berkaitan dengan ayat yang nanti saya referensinya. Yang pertama adalah penindasan atau yang kedua kesesakan atau apalagi penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini saya sebut dengan lawan kita saat ini adalah situasi di sekitar kita. Kadang-kala saudara kita berada di situasi seperti ini saudara. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan atau ada ketelanjangan. Bisa memisahkan kita. Saya pernah saudara renovasi rumah. Jadi ada tukang yang kebetulan istri saya ini punya saudara desain interior dan punya tukang gitu. Saya minta mereka datang renovasi rumah sedikit. Nah datang saudara yang garap itu namanya Yohanes saudara. Wih, saya mau nanya nama Yohanes orang apa? Agamanya apa? Apa? Kristen kan? Yohanes, Petrus, Markus, Lukas, apalagi. Ya kan? Saya pikir gitu saudara. Jadi saya bilang begini, lu gereja di mana? Ya, Om, maaf, saya sudah beda. Saya bilang, kenapa? Ya saudara, kenapa saudara? Karena ada hal situasi seperti ini terjadi dalam kehidupannya, akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Sama seperti kalau saudara pergi penjara di Kota Kupang, nggak ada ketemu saudara, namanya Yohanes, Markus semua di situ. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena situasi di sekitarnya itu membuat mereka menjadi orang yang seringkali kalah. Kita nggak usah jauh-jauh. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Ya, viral hari-hari ini menunjukkan siapa saudara. Ya kan? Sampai berbulan-bulan. Wow. Saya nontonnya saya bilang, aduh kita orang Kristen bisa jadi malu benar-benar. Nah itu kenapa? Situasi di sekitar. Kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahayakah? Atau pedang? Sama seperti peristiwa di Ambon. Tahu ya peristiwa di Ambon Bapak Ibu? Sebelum peristiwa itu terjadi di Ambon, itu peristiwa terjadi dulu di Kota Kupang. Saya tahun 97 ya kalau nggak, ya 97 kalau nggak salah saya pulang. Jadi saya merantau ke Jawa, saya masuk ke sekolah teologi, saya balik lagi ke Kota Kupang. Dulu saya punya om itu artinya orang tua rohani, ya orang tua yang, jadi ini ceritanya saya ini orang anak pendeta, kita nggak mampu mau biaya mau sekolah. Kita nggak punya duit, jadi saya harus kerja sama orang. Dia angkat saya jadi anak, saya jam 6 pagi, saya kerja sampai jam 9 malam. Jam siangnya itu saya pergi sekolah. Jadi saya cuma dia biayain sekolah saya sama makan. Putih. Nah di pasar itu saudara, saya waktu tinggalkan itu saya balik lagi ke sana di pasar sebelum terjadi di Ambon, semua yang kios-kios. Saya bingung, kok ada tanda salib itu? Pak Haji punya kios. Saya tanya, Pak Haji kenapa ini? Kan kenal baik, dulu kan kita toko kan, jadi kita relasi yang baik, mereka baik. Kalau nggak ada ini tanda, ini kios terbakar. Jadi waktu sejak itu sudah Kota Kupang itu menjadi kota yang akhirnya eksodus besar-besaran. Dari Kota Kupang yang dari Jawa balik semua mereka lari semua, yang dari Bugis mereka balik lagi semua, yang dari mana mereka lari semua. Akhirnya saya balik itu saya lihat ini kota kenapa dulu itu kota 24 jam hidup. Jadi sekarang pergi saudara, itu kota kayak tak bertuan. Sampai sekarang saudara, saya bawa istri sama anak kembali, saya bilang kita di Jakarta macet-macet di sana saudara. Mau sampai jam berapa? Ayo saudara, sampai. Ya kan? Karena gak ada hambatan. Sepi sekali saudara. Nah kemarin gubernurnya bikin peraturan lagi, viral lagi. Gubernurnya saudara saya saudara. Papanya dia sama dari keluar pihak mama saya itu saudara. Nah Victor Leskodata itu saya datang di Blok M nikah dengan Pak Tommy Winata punya adik perempuan kalau nggak salah Bu Yuli. Waktu saya merit datang Bu Yuli. Nah dibikin peraturan saudara. Sekolah SMA sama SMK ya masuk jam 5. Saya bilang ini saudara saya nanti mau telepon mengganggu dia dulu. Berarti lu tahu juga tentang isi Alkitab ya. Orang bangun pagi-pagi itu apa diberkati.
Diprotes orang luar biasa. Akhirnya dia tarik lagi ke 5.30. Tadi dia bilang jam 5. Kalau jam 5 berarti bangun jam berapa? Saya tahu maksudnya dia, saudara. Saya bukan nggak tahu, saya tahu. Itu kita orang Timor itu, saudara. Saya tahu itu. Saya mau salut sama dia. Banyak orang protes tapi kalian nggak tahu. Orang Timor itu, saudara. Kalau nggak digituin, saudara, nggak akan berubah, saudara. Salah satu bupati TTS, Bupati Soe, orang Sabu, saya lupa. Dia 2 periode di TTS. TTS itu menjadi kabupaten yang maju. Kenapa? Itu Soe itu dinginnya itu puncak kalah, saudara. Nanti kita retret ke sana ya. Puncak kalah, saudara. Sehingga orang-orang di sana, orang-orang kampung itu, mereka itu malas bekerja. Jadi itu peraturan satu bupati bikin peraturan, setiap mereka masih duduk pakai selimut di pinggir jalan diangkut pergi kerja. Dia pergi kerja di mana, dia angkut pergi cabut rumput ke apa dicabut. 2 periode di sana, orang TTS-nya berubah semua. Rajin kerja, rajin bangun pagi, rajin disiplin diri mulai. Sama, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah situasi di sekitar kita. Ada lawan, ternyata ada lawan. Nah, keadaan ini di akhir zaman akan terjadi. Jadi saya udah ingatkan kepada kita. Tapi ketahuilah, saudara, kenapa saya harus kata angka 7? Karena saya ada berkaitan dengan ini, saudara. Ini benar akan terjadi, situasi ini tidak akan hilang dari kehidupan kita. Penindasan itu bisa membuat kita jatuh, kesesakan itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, penganiayaan itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, kelaparan itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, ketelanjangan itu atau tidak punya baju itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, bahaya itu bisa membuat kita tidak meninggalkan Tuhan, atau pedang itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita next ayatnya, Amsal bilang begini, saudara. Amsal bilang begini, siapa yang berikut, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam kebencian. Tadi 7 itu, saudara, saya ungkapkan, ada 7 itu membuat kita mungkin jatuh, ya kan? Tapi Alkitab bilang, kalau Tuhan di pihak kita, sebab 7 kali orang itu benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. 7 itu, saudara, dalam Alkitab istilahnya itu angka sempurna. Mungkin engkau jatuhnya sudah sempurna, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi ingat, kalau Tuhan di pihak kita, yang dikatakan siapa akan lawan kita? Kita jatuh iya, tapi kita pasti bangun kembali. Amin. Kenapa? Dia datang dan mengangkat kita dan membangunkan kita kembali. Amin. Jadi kita tidak usah takut. Saya sengaja bikin 7. Ternyata, saudara, itu berkaitan dengan paralel dengan Amsal pasal 24 ayat 16. 7 kali orang benar itu. Bukan berarti kita sudah menjadi orang percaya Tuhan, gak mengalami yang namanya susah. Oh, saya sudah senang, Pak Pendeta. Saya sudah terima Tuhan, jadi hidup saya enak. Udah bebas dari masalah. Enggak, saudara. Yang namanya kita kena corona, tetap kena corona. Kemarin awal-awal corona mulai, teman-teman hamba Tuhan, wow, semua lewat, saudara. Yang bilang, saya akan percaya kepada Tuhan, corona tidak akan kena. Enggak, saudara, saya kurung diri. Saudara, saya waktu dengar teman-teman hamba Tuhan, pendeta-pendeta gugur-guguran tuh di grup, turut berduka cita, buka media sosial, turut berduka cita, tutup semua itu, sudah. Kurung diri, saudara. Sampai ada jemaat di sini, pas hari itu adalah hari di mana pemerintah tetapkan tidak boleh pergi kemana-mana. Meninggal, Hendrik meninggal. Istri telepon nangis-nangis, Pak Kem tolong datang rumah duka, Pak Kem. Saya datang, saudara, bawa istri datang. Ikut ya. Balik, Pak, Bapak mau kemana? Ke rumah duka, Pak. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Udah, saya pikir lewat jalan tikus. Tetap aja ditungguin, mau muncul lu di mana? Mau kemana? Rumah duka, ada yang meninggal. Nggak boleh, Pak, saya pendeta, nggak boleh. Belok lagi, nggak boleh. Semua di daerah sini mau ke sini, nggak boleh. Ya udah, saya bilang, Agnes, saya nggak bisa datang. Karena memang hari itu benar-benar dia galak.
terhadap semua orang. Nggak boleh. Nah, ternyata saudara, kita tetap mengalami namanya masalah dan lain sebagainya. Tapi sekalipun masalah itu buat kita jatuh, Tuhan datang memulihkan kita kembali. Amin. Yang kedua, berikutnya adalah di Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan roh-roh, melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang pertama adalah situasi di sekitar kita seringkali membuat kita menjadi lawan kita. Penderitaan, masalah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada satu kekuatan lagi, yaitu namanya penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Itu pun seringkali menjebak kita, membuat kita untuk jatuh dalam berbagai dosa. Amin. Setan itu saudara, kita perlawanan bukan melawan darah dan daging saudara, tapi melawan roh-roh penghulu-penghulu di udara yang kita nggak tahu. Saya pernah kesaksian di sini. Saya pingin ya undang bapak itu ke sini dengan istri. Jadi ini istrinya udah nikah, mereka nikah udah lama, tapi nggak hamil-hamil. Kenapa? Karena ternyata diperiksa di USG gitu, di rahimnya itu ada benjolan. Nah dipikir benjolannya apa? Tahu benjolan nggak tahu jelas. Nah ternyata saudara nggak tahu kenapa tiba-tiba bilang itu ternyata mengandung anak Lucifer. Jadi dia ini Bu Helen namanya. Dia ngandung anak Lucifer. Nah kita di kampus kan tahu ya. Saya datang tuh kita begini kampus begini, kita doa tiap itu kita ada doa. Saya bersebelahan dan dia bahasa roh saudara. Wih hebat tuh orang berbahasa roh, rohaninya bagus dong. Tapi aneh saya rasanya. Ada ini ceritanya kenapa aneh, karena saya hidup dengan ini setan kan. Saya hidup dari kecil bersama setan. Jadi hawa-hawa hadirat Tuhan sama hawa-hawa setan itu kan gue tahu gitu kan. Ini kok agak aneh gitu kan. Jadi tapi saya nggak terlalu ngejas hakimi orang juga saat hari pertama. Hari kedua kok lalu saya buka mata saya lihat oh tatapannya kosong. Ya, begitu didekatin. Haleluya, tumpangin tangan. Berontak, ketahuan. Sejak dari situ kita tahu bahwa dia punya roh yang lain. Wow, saudara, kita hampir 7 hari kalau nggak salah kita doa usir keluar sampai 2 minggu. Kita 2 minggu siswa-siswi juga dikerjain luar biasa. Jadi datang anak-anak kelas 1 datang, demi nama Yesus keluar kau, demi nama Yesus keluar kau. Dia bilang, lu baru kelas 1 ngusir gua. Anak kelas 1-nya balik begini, Tuhan kenapa dia bilang saya baru kelas 1, saya gak punya kuasa katanya. Saya bilang bego banget lu. Terus datang nih teman saya nih, Kak Sam yang di Glow nih, tahu kan, datang. Apa kok matanya kemerah kan tahu kan. Tatapin dia, lu hitam jelek mau doain gua. Jadi kita dikerjain saudara, dikerjain habis-habisan saudara. Lalu siang-siang dia doa di aula itu, kita datang dia bilang, saya mau keluar, tapi saya mau kasih pertanyaan kepada kalian. Kalau kalian bisa menjawab, saya tinggalkan ibu ini. Kan kita bilang begini, lu pergi, ini bukan tubuh, ini tempat tinggal lu di mana? Saya nggak ada tempat tinggal, lu udah pergi ke pohon kayak ke mana, ke urusan lu, bukan urusan kita. Ini punya Tuhan, dia bilang gini, tidak, Panjaitan sudah punya banyak, Tuhan Yesus sudah punya banyak, ini milik saya, tidak, lu pergi, ini bukan milik lu, ini baitnya Tuhan, baitnya, kita katakan gitu. Ya, saya mau pergi, tapi saya mau kasih pertanyaan kepada kalian, kalau kalian bisa jawab, saya mau pergi. Wih datang tuh, teman-teman datang kan. Apa pertanyaanmu? Ada yang datang baca Alkitab, saudara. Baca Alkitab, bacanya salah, saudara. Lu baca Alkitab salah aja, lu mau ngusir gua. Ya kan? Baca Alkitab salah kan? Terus ada yang datang lagi. Doain dia. Lu gak level, panggil Panjaitan. Jadi dosen saya. Panjaitan gak mau urusan dengan lu. Kita saja, gak usah panggil Panjaitan. Gak usah, kami saja. Oke, kalau begitu saya mau kasih pertanyaan kepada kalian. Kalau kalian bisa jawab, saya tinggalkan dia. Apa pertanyaanmu? Bisa jawab gak kalian? Ngomong gitu saudara kan, ibu-ibu satu kurusnya kayak Bu Vita ini ya. Kurus kayak Bu. Tapi kita 7 orang gak bisa pegang saudara, pegang gak kuat saudara. Kurus kayak gini saudara. Ya, akhirnya saudara,
Apa pertanyaanmu? Berapa jumlah pendeta di kota ini? Terdiam semua. Dari kakak kelas, adik kelas, semua diam. Gue bilang, bloon lu orang ya sama setan nawar-nawaran. Saya bilang. Sama setan tawar menawar. Lu keluarga, enggak mau saya bilang. Tampar saya bilang. Saya hadapi begitu, saya tampar. Lihat mata saya. Saya di Jakarta ini juga pernah datang saudara, tengah malam jam 3 malam, panggil Pak Pendeta datang saudara. Datang ditutup sembunyi. Lihat saya bilang. Jangan tutup mata, pura-pura lu saya bilangnya. Lihat saya. Saya buka mata, paksain dia buka matanya lihat saya. Baru saya doain. Kalau dia selama tutup mata saya nggak mau doain. Kenapa? Dalam diri kita ada roh, ada kemuliaan Allah, cahaya yang bisa membuat dia keluar. Saya buktikan itu saudara. Dalam diri kita ada cahaya dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ada roh-roh di udara yang berperang setiap saat untuk mau membuat kita celaka, untuk mau membuat kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan ini. Menanamkan benih-benih intimidasi kepada pikiran kita dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan bilang apa? Berikutnya gini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tetap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dan lain sebagainya. Terusnya. Jadi gini, ada senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan kekuatan-kekuatan itu. Senjata yang pertama adalah firman Tuhan. Amin. Firman itu punya kuasa saudara. Maka Tuhan waktu diuji oleh iblis, Tuhan bilang manusia tidak hidup dari roti tapi hidup dari benih firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang kedua, kesaksian kita. Itu menjadi saudara senjata untuk melumpuhkan segala kuasa-kuasa. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Minggu lalu Yoel udah bahas menjadi kesaksian itu menjadi gaya hidup. Kita saksi tentang siapa itu Tuhan kita. Ketemu orang, teman saya itu nama Pak Surya, ya kenal ya. Pak Freddy punya teman nama Pak Surya, itu teman saya. Di Mangga 2 saya kenal dia lama dari Full Gospel. Dia di kiosnya sudah jual obat di pasar pagi. Setiap yang datang dia bilang ini obat bagus, dia bilang. Tapi lebih bagus lagi lu percaya Yesus. Gue bilang buset. Semua saudara, saya sama dia kita dulu di Full Gospel di Mangga 2 chapter itu. Banyak orang yang dia bawa untuk kenal Tuhan. Dia jual obat, orang batuk ngomong obat batuk, obat datang sama dia. Habis dikasih obatnya, iya. Tapi kalau lu minum ini lagi, kalau lu tambah lagi dengan percaya Tuhan, lebih manjur lagi. Wih, tiap hari. Bahkan dia punya istilah ya. Lu pernah tahu teh botol enggak? Tahu kan? Lu pernah minum teh botol? Tahu. Lu minumin dulu baru tahu bahwa itu teh botol enak. Ya kan? Sama Tuhan pun lu cobain dulu. Baru tahu enak apa enggak. Banyak jiwa yang dimenangkan. Saya salut sama dia punya tipe penginjilannya. Nah itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk memahami, mempergunakan seluruh senjata kelengkapan kita. Firman Tuhan itu adalah senjata kita. Kesaksian kita itu adalah senjata kita. Doa kita itu senjata kita. Apalagi ibadah kita itu senjata kita. Untuk menaklukkan penghulu-penghulu itu. Untuk menaklukkan serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan. Saya di timur sana saudara. Pulau saya itu dibilangnya pulau setan. Kalau Bapak Ibu cari tahu di kota Kupang, kenal orang Kupang, tanya orang Kupang, tahu pulau setan di daerah NTT, nah itu pulau saya. Padahal saya dari situ saya nggak tahu beras itu setan. Memang sih setan iya, karena kita di sana hampir besenggolan. Dia toel kaki kita iya. Dia mama saya pikul bakul jalan dia tarik, kita pikir anjing, enggak itu barang itu. Dia punya teritori di sini itu bilang maghrib itu nggak boleh keluar. Iya. Saya tahu di sana itu, gak boleh keluar, dia jalurnya itu saudara. Dia beribut lewat. Kita lewat pas jalurnya dia banting kita nggak kelihatan. Tapi di sana saudara,
Dia begitu tahu kalau kita lewat, anak pendeta siapa lewat, dia mau bilang gini, kita papa saya ajarin, sebut nama Yesus. Pergi saudara. Saya pernah kesaksian ya. Saya sama kakak saya perempuan sama kakak saya yang gembala di Sulawesi, kami pulang pendalaman Alkitab di satu kampung, lalu ke kampung kita itu kurang lebih 5 kilo. Nah di perjalanan itu pohon beringin, tahu ya pohon beringin ya? Itu pohon angker itu saudara. Nah saudara, kita di tengah jalan, anjing menggonggong. Ya udah kita pikir anjing menggonggong biasa. Kok anjing ini kok tinggi banget? Segini, suaranya anjing. Jalan aja kita. Terus kita lemparin batu, kok nggak kena. Oke. Jalan lagi, hilang lagi, ke depan lagi, ada lagi. Nah yang paling parahnya itu di bawah pohon beringin ini saudara. Nah kita bawa senter, dulu di kampung itu pakai senter kan. Nah bawah pohon beringin nih yang saya parah nih. Kalau kita binatang di hutan, ini orang hutan nih, kalau kita kena senter pasti terangnya ada 2, nggak mungkin 1. Ini terangnya ada 2. Binatang apapun kalau kita, soalnya kita suruh ke di hutan dengan gelap-gelap, di mata kita pantulnya 2, mau sapi, mau kerbau, mau apa, itu kita dapat 2. Nah ini nggak ada saudara, bulat 1. Nah itu kita udah tahu, itu setan, itu bukan lagi. Kita saudara pegang batu rame-rame, kita lemparin dia dalam nama Yesus, pergi saudara. Tapi yang kita takutin apa? Pohon beringinnya itu goyang semua saudara. Itu kayak satu sapi satu kandang, tuh keluar itu dari kandang itu gluk. Itu sampai ketakutan. Melihat dari situ bahwa saya pengalaman dengan itu bahwa kuasa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Saya masuk Kalimantan, orang Kalimantan pun saya sikat dia. Orang Kalimantan dia bilang, dukun-dukun panglima burung, gue datangin dia. Panglima burung. Tuhan tak ada, Tuhan tak. Iya, saya mau doain supaya lu cepat dicabut nyawanya. Oh jangan begitu Pak Pendeta. Ya sudah, Tuhan ada dong, ada. Saya baptis 5 panglima saudara. Saya bawa mereka ke gereja, manifestasi. Waduh saudara, badannya saudara, tingginya saudara. Namanya penguin saudara. Begini saudara, jenggot begini saudara. Mereka manifestasi saudara. Saudara satunya kekar begini. Pak Biar ya. Pak Biar, Pak Gimi, saya kekar begini saudara. Manifestasi saudara. Lepas mereka di gereja, saya baptis mereka. Waktu saya datang mau kenalkan Yesus dia tolak-tolak. Begitu saya mau baptis enggak di namanya Kecamatan Maros saudara. Airnya enggak ada. Jadi adanya air yang kayak kubangan babi tahu ya. Saya enggak cari air enggak ada. Udah saya baptis mereka di situ. Keluar begini, lumpur semua. Nah udah, tadi lu tolak-tolak terima Tuhan. Nah ini akibatnya. Nah saudaraku, yang ketiga. Berikutnya yang ketiga adalah berikut. Karena ini lewat aja ya. Yang ketiga, kekuatan tiga adalah Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini saudara. Kekuatan yang paling vital dalam kehidupan ini adalah yang bisa, siapakah akan melawan kita? Ya diri kita sendiri. Ya kan? Orang yang bisa menguasai dirinya itu seperti seorang pahlawan. Amin. Diri kita sendiri. Ya kan? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan. Diri kita itu dibandingkan dengan satu kota. Ya kan? Diri kita ini dibandingkan dengan satu kota. Bagaimana kita menaklukkan kota itu? Kuasai diri kita. Amin ya. Bagaimana Freddy Sambo bisa menguasai dirinya? Kemarin lagi, ada kita lagi. Ya, itu kenapa? Faktor apa saudara? Tidak menguasai diri. Gagal. Kuasai diri kita. Bandingkan dengan ini saudara. Bandingkan dengan next. Bandingkan dengan Yakobus 1 Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi stres dan depresi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kuasai dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Peperangan kita dengan doa, saudara. Mau tanya dulu saudara, kita doa tutup mata apa buka mata?
Saya sama istri, kita kalau doa tutup mata, saya bilang, kalau kita doa tutup mata apa buka mata? Kalau kita doa tutup mata apa buka mata? Hah? Mana ada ayatnya saudara? Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya kalau doa tutup mata, gak ada. Yang ada ayatnya ada, kalau kamu berdoa masuklah pintu, masuk ke kamar tutup pintu. Ya kan? Tapi gak ada ayat tutup mata. Nah saudara ya saya kasihi. Tapi apakah kalau kita berdoa bolehkah kita buka mata? Boleh saja. Tapi apa waktu kamu berdoa, Tuhan, sama seperti kita tahu namanya kopeng ya, tahu ya. Kita layani di tempat kopeng di Salatiga, tempat kopeng itu di atas. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Salatiga, kopeng, sebut kopeng itu udah tahu, tempat prostitusi. Jadi depannya ada gereja. Jadi Pak Pendeta lagi khotbah dia dari sana, Pak Pendeta, halo. Jadi kita kalau tidak tutup mata saudara, lu lagi berdoa tidak tutup mata, nah itu dia. Jadi kenapa kita harus diwajibkan kalau doa tutup mata? Karena gitu saudara, ada gangguannya seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk kita tutup mata. Pada zaman itu memang gak ada di Alkitab kalau berdoa tutup mata, gak ada. Tapi lebih tenangnya, lebih baiknya kita tutup mata. Kenapa? Supaya jangan ada gangguan seperti itu. Tapi jangan sekali-sekali Bapak Ibu berdoa tutup mata di kampus teologi ya. Saya ini kan mahasiswa tukang iseng saudara, dengan adik-adik kelas. Jadi kita teman-teman masuk datang di kampus itu kan kita makan ayam itu seminggu sekali. Makan ayam, pertama itu telurnya dulu. Itu pun sebelah saudara. Terus sayur lodeh banyak udah. Jadi giliran dapat ayam saudara, itu hari habis puasa, hari Rabu kalau nggak salah, kita puasa dulu, hari itu puasa, nanti buka puasanya kita dapat ayam. Nah giliran ayamnya ini saudara, adik-adik kelas kan berdoa, Tuhan berkati makanan ini, tutup mata kan kencang. Begitu amin, ayamnya nggak ada saudara. Begitu amin, ayamnya nggak ada. Hari pertama, minggu pertama berlalu, minggu kedua kejadian lagi saudara. Minggu ketiga dia berdoa, Tuhan berkati. Dia udah tahu, dia udah pegang ini saudara. Jadi kita tutup mata, tapi Alkitab bilang kita kalau berdoa dan berjaga-jaga saudara. Ya kan? Kita tutup mata dan kita juga buka mata. Saya di Kalimantan saya ngalamin itu. Saya hadapi itu dukun, saya tutup mata saudara. Dia komat kami, saya pikir dia makin sungguh-sungguh lagi. Ternyata dia mau guna-gunain saya, saudara. Dia mau panain saya gitu kan. Saya selesai amin dia sujud. Saya buka mata, saya ngintip. Ya jangan gue tutup mata dia pegang apa, dia tusuk saya kan bahaya juga kan. Mau ngintip. Tangan lu pegang apa kan gue ngintip juga. Karena gue sendiri di hutan. Lalu dia bilang apa? Sujud, Pak Pendeta. Tadi kami panah Pak Pendeta. Waduh. Tapi ilmu Pak Pendeta lebih kuat dari kami. Tadi gue nginjilin lu gak mau, sekarang lu mulai terbuka. Bertobat lu sekarang berdua, suami istri saudara. Ini sudah kesempatan. Yang nama Pak Pinguin itu. Terus habis selesai saya doain mereka, pulang dikasih saya hati, makanan kayak hati. Kan saya doyan hati gitu, hati ayam kan, hati ayam atau hati binatang itu saya doyan kan, disediain gitu. Kemarin kita panen Pak Pendeta. Waduh, panen apa Pak? Waktu peristiwa Sampit kita ada panen Pak Pendeta. Hati orang saudara, dia belek, dia ambil sama dia awetin sama dia saudara. Dia makan saudara, tamu yang datang disediain. Serem saudara, saya ada di lingkungan gitu. Saya ada di lingkungan, bukan hanya orang ya saudara. Tapi saya juga menghadapi yang namanya medannya berat. Ular kobranya luar biasa, dia kabur. Bangun tidur saudara, dari tempat tidur kobra, shalom. Mama saya kemarin lagi saudara, adik saya kemarin kirim saya video dia bersin-bersin di dapur mama saya kan, kampung kan. Dia lagi bersin-bersin dapur, tiba-tiba ular begini, shalom.
Mama saya cerita, adik lu ini kok takut sekali sama ular. Dia kecil dia gak lihat ular. Saya sama mama saya itu, kita tiap hari. Mama saya itu karena di rumahnya itu sekelilingnya itu apa? Dia tanam pohon pisang, dia tanam mangga. Jadi lebat begitulah. Jadi dia piara ayam juga saudara ceritanya. Jadi ular itu sarang ular di situ saudara. Datangin ayamnya masuk ke dalam rumah. Saya bilang, lu siap-siap, saya bilang mama saya, lu siap-siap. Lu bangun tidur, jangan-jangan dia di sofa, di salon sama lu. Nah dia udah biasa, kami sudah biasa dengan itu ular saudara. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada kita bahwa ya kita, Tuhan ada di pihak kita, ada lawan. Lawannya kita ada 3, yaitu situasi di sekitar kita. Yang kedua adalah roh-roh penghulu-penghulu di udara. Dan yang ketiga, diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Karena dengan kita menguasai diri kita, kita merebut kota-kota. Kota-kota kemenangan kita raih dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.